saya Siti Maulidini, mahasiswi jurusan farmasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang video bagaimana cara penggunaan obat antibiotik yang benar. Simak yuk videonya. Apa itu antibiotik? Simak penjelasannya ya. Antibiotik berasal dari kata anti dan bios yang berarti hidup atau kehidupan. Antibiotik merupakan suatu zat yang dapat membunuh atau melemahkan suatu mikroorganisme seperti bakteri, parasit, atau jamur. Jadi, antibiotik merupakan zat yang dibutuhkan saat terserang infeksi mikroorganisme tersebut. Nah, dari penjelasan tadi, obat antibiotik ini berarti khusus digunakan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri. Lalu, apa sih perbedaannya bakteri dengan virus? Nah, di sebelah kanan ini ada gambar seperti apa itu bakteri dan seperti apa itu virus. Bisa dilihat perbedaannya. Bakteri merupakan organisme atau bentuknya unsur terkecil yang sudah memiliki kehidupan, bersel tunggal yang mudah ditemui di dalam tubuh ataupun di luar tubuh, kecuali cairan darah dan cairan tulang belakang. Jenis bakteri ada yang merugikan, seperti bakteri Streptococcus penyebab penyakit tenggorokan dan beberapa jenis infeksi telinga. Nah, virus merupakan organisme berukuran lebih kecil dari bakteri dan mampu menyerang sel sehat untuk berkembang biak. Sekarang kita lanjut ke cara kerja antibiotik itu sendiri. Berdasarkan sifat atau daya hancurnya, antibiotik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, antibiotik bersifat bakterisidal. Apa itu? Yaitu antibiotik yang bersifat destruktif atau merusak suatu bakteri. Yang kedua, antibiotik bersifat bakteriostatik, yaitu antibiotik yang bekerja menghambat pertumbuhan atau perkembangbiakan suatu bakteri. Oke, lanjut ke mekanisme kerja antibiotik. Mekanisme kerja yang dilakukan suatu antibiotik dalam menekan pertumbuhan bakteri itu melalui bermacam-macam cara, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menghambat perkembangan bakteri. Berdasarkan mekanisme kerja dalam menghambat proses biokimia di dalam organisme, antibiotik dibedakan menjadi 5. 1. Antibiotik penghambat reaksi kimia dinding sel bakteri. Contohnya penisilin, vankomisin, cefalosporin. Yang kedua, antibiotik penghambat reaksi kimia asam nukleat sel mikroba. Contohnya dari rifampicin. Yang ketiga, antibiotik penghambat reaksi kimia protein. Contohnya tetrasiklin dan kloramfenikol. Yang keempat, antibiotik penghambat fungsi membran sel. Contohnya ada ionimisin. Dan yang kelima, antibiotik penghambat metabolisme sel mikroba. Contohnya timetropin, sulfa, atau sulfonamid. Lalu bagaimana cara meminum obat antibiotik yang benar? Nah, perhatikan aturan pakainya. 3 kali 1 hari atau 3 kali sehari 1. Bukan berarti pagi, siang, dan malam, melainkan tiap 8 jam. Misalnya, dimulai jam 6 pagi, kemudian selanjutnya jam 2 siang, kemudian jam 10 malam. Dan antibiotik harus dihabiskan. Pernah mendengar kalimat resisten antibiotik? Apa itu?
yaitu apabila antibiotik diberikan pada penyakit dengan sebab virus dan dikonsumsi tidak sesuai aturan pakai, maka lama-kelamaan bakteri menjadi kebal terhadap efek antibiotik tersebut. Selain itu, antibiotik juga dapat membunuh bakteri normal yang ada dalam tubuh. Akibatnya, saat seseorang betul-betul terinfeksi bakteri, maka antibiotik tidak mampu memberikan efek pada bakteri-bakteri tersebut. Jadi, diperlukan antibiotik dengan kelas lebih tinggi untuk mempercepat proses penyembuhan infeksi bakteri. Nah, oleh karena itu, mari bijak gunakan antibiotik. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015. Yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter. Kemudian, tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep lama. Jika sakit lebih dari 3 hari, baru hubungi dokter. Nah, ini poin keempat juga tidak kalah penting. Kalau demam, batuk, pilek, itu tidak perlu antibiotik karena disebabkan oleh virus bukan bakteri. Jadi cukup istirahat dan makan bergizi. Yang kelima, terlalu sering minum antibiotik dapat menyebabkan penyakit menjadi kebal terhadap obat, yang mengakibatkan pengobatan menjadi lebih lama dan sulit untuk dilakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.